Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bima la muntaha li kamalika wa kama yanbaghi li kamalihi. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وتزيل بها الضرر وتهون بها الأمور الصعاب وترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatidz, tokoh masyarakat, para orang tua, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid As-Salamiyah, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita. Kemudian diterima segala amal ibadah yang telah, sedang dan akan kita lakukan nantinya. Dan kemudian Allah jadikan anak keturunan kita anak yang saleh dan salihah. Kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kita hormati dan kita muliakan Ayahanda Al-Ustaz Hasbullah, Ayahanda Ustaz Asmad, Bapak Jisli, dan juga jamaah sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam inayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa mari kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah lillahi wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum was-sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina wa masyayikhina wa muallimina wa asatidatina. وإلى جميع الأولياء الصالحين أئمة المسلمين قديمهم وحديثهم أحياهم وأمواتهم خصوصا إلى روحه الشيخ الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي وإلى جميع الشراح لهذا التفسير والمحشي لهذا التفسير وكذلك خصوصا إلى المرحوم وأصولهما وفروعهما وآل بيتهما وذرياتهما لأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسرهم وجل وبأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركات مشايخنا وأسرارهم وعلومهم وأنوارهم ومددهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah yang kedua saya mohonkan kita khususkan untuk guru kita beserta istri Al-Ustaz Dr. Andas Muhammad Sa'i yang sedang menunaikan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islamnya. Semoga beliau pulang kembali dalam keadaan sehat dan afiah, membawa haji yang mabrur, umrah yang mabrurah.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Kita masih dalam pembahasan golongan yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam permulaan surah Al-Baqarah. Golongan pertama yang disebutkan adalah orang-orang yang beriman. Di situ Allah menjelaskan segala sifat tentang orang-orang yang bertakwa, yang beriman dalam 4 ayat. Kemudian Allah lanjutkan tentang orang-orang yang kafir dalam 2 ayat setelahnya. Lalu 13 ayat sisanya Allah menjelaskan tentang orang-orang munafik. Yang kita tahu ini menunjukkan sebuah isyarat bahwa mereka itu sangat-sangat berbahaya bagi kita. Oleh karenanya butuh penjelasan hingga mencapai 13 ayat. Kita sedikit mengulang ayat yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, kemudian Allah mengatakan, entah ini mengatakan kepada mereka secara langsung atau menginformasikan kepada kita. Kalau mengatakan kepada mereka berarti ini merupakan bantahan. Mereka mengaku beriman langsung dibantah sama Allah. Wa ma hum bimu'minin. Ini lebih kuatnya, lebih ke informasi yang diberikan kepada kita, orang-orang yang beriman. Kita dikasih tahu sama Allah, itu orang-orang munafik. Wa ma hum bimu'minin. Ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan juga mereka menipu orang-orang mukmin. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sesungguhnya mereka itu tidak menipu Allah, tidak menipu orang-orang mukmin, melainkan mereka menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasakan bahwa sebenarnya mereka menipu diri sendiri. Mereka nggak paham bahwa Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Jadi penyakit nifak itu juga penyakit. Fazadahumullahu marada, kemudian Allah tambahin lagi penyakitnya. Ditambahin dengan apa? Diturunin lagi tuh ayat-ayat Al-Quran. Karena mereka nggak percaya, nggak beriman dengan Al-Quran, mereka benci, kagak suka sama Al-Quran, ditambahin langsung sama Allah, diturunin lagi ayat-ayat Al-Quran, biar mereka tambah nggak suka. Makin gitu sifat nifaknya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Bima kanu yakdzibun, dari apa yang mereka dustakan. Kemudian jamaah sekalian, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina ajma'in. Amin. Qala ta'ala wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, siapa? Kepada orang-orang munafik. Ai lihaula'i. Ai artinya lihaula'i, kepada mereka orang-orang munafik. La tufsidu fil ardi, jangan engkau buat kerusakan di bumi. Bil kufri wat ta'wiki 'anil iman. Dalam bentuk apa kerusakan yang mereka buat? Bil kufri, dengan bentuk kekafiran, kekufuran. Wat ta'wiki 'anil iman, dan juga apa? Ta'wik itu menghalangi orang-orang untuk beriman.
Orang mau masuk Islam dihalangi sama mereka. Nggak boleh masuk Islam. Kira-kira kayak gitu. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini hanyalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Walaisa ma nahnu fihi bifasadin. Dan tidaklah kami di muka bumi ini melakukan fasad, kerusakan. Qala Allah Ta'ala raddan alaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah mereka ala litanbih, ala fungsinya untuk tanbih, memberikan peringatan, perhatian. Ala, tidaklah, innahum, mereka itu humul mufsidun. Ala innahum humul mufsidun. Tidaklah mereka itu melainkan orang-orang yang perusak, orang-orang yang merusak. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak merasakannya. Bidzalika, dengan yang demikian itu artinya dengan kerusakan yang mereka perbuat mereka tidak merasakannya. Wa idza qila lahum aminu, jika dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah kalian wahai orang-orang, wahai manusia, kama amanan nas, bagaimana para manusia, para sahabat telah beriman. Maka di sini dikatakan annas artinya adalah ashabun nabi, sahabat-sahabat Nabi. Qalu, mereka berkata, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman? As-sufaha, kata Imam Suyuti, al-juhal, orang-orang bodoh. Ai, artinya la naf'al kafi'lihim, kami enggak mau melakukan seperti orang-orang juhala, orang-orang bodoh itu lakukan. Qala ta'ala raddan alaihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai bantahan atas mereka, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Tidaklah bahwasanya mereka melainkan apa? Orang-orang sufaha, mereka lah yang sufaha. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak tahu. Dzalika, dengan yang demikian itu. Wallahu ta'ala a'lam. 2 ayat insyaallah. Ayat ini ayat ke-11. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada kita sifat lanjutan dari orang-orang munafik. Sifat pertama, mereka apa? Mereka berkata tidak sesuai dengan hatinya. Berkata berbeda dengan hatinya. Mereka menipu. Bilangnya A, padahal yang di hatinya B. Itu sifat mereka yang pertama. Kemudian sifat mereka yang kedua dikasih tahu sama Allah di ayat ke-11 ini. Wa idza qila lahum, kalau dikatakan, dikasih nasihat kepada mereka, la tufsidu, jangan kau buat kerusakan, fil ardi, di muka bumi. Qalu innama nahnu muslimun, enggak, kami melakukan kebaikan kok. Kira-kira seperti itu sifatnya orang munafik. Di sini kalau kita lihat, la tufsidu artinya janganlah kalian berbuat kerusakan. Fil ardi, di muka bumi. Ini ada keindahan dari pemilik, dari kata yang dipilih oleh Al-Qur'an. Yang pertama, la tufsidu, janganlah kalian merusak. Bentuknya umum. Karena bentuknya umum, tidak disebutkan oleh Allah bentuk kerusakannya apa. Ini Al-Quran jadi apa? Kitab yang relevan untuk setiap zaman dan setiap tempat. Karena nggak disebut kerusakannya apa nih? Kalau zaman Nabi, kerusakannya dengan kekafiran. Orang mau beriman dihalang-halangi. Tapi kalau sekarang kira-kira apa kerusakan yang dibuat? Banyak. Kemudian di sini disebut fil ardi, di muka bumi. Padahal ayat ini turun
untuk orang-orang munafik yang ada di Madinah. Seharusnya ibarah atau kata yang dipilih oleh Al-Quran, la tufsidu fil Madinah. Tapi di sini Allah bilang fil ardi. Yang pertama disebut atau dipilih kata al-ard ini untuk menunjukkan bahwa kerusakan yang mereka buat itu tidak hanya berdampak pada tempat yang mereka tinggali, tapi juga bisa berdampak di seluruh muka bumi. Maka dipilih kata fil ardi. Kedua, kalau dikatakan fil Madinah, di kota Madinah, berarti orang-orang munafik yang lain yang di luar kota Madinah nggak masuk dong ke dalam ayat ini. Makanya disebut fil ardi untuk mencakup semua orang munafik yang ada di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah buatan Nabi besar Muhammad SAW. Ini menunjukkan Al-Quran memang Allah yang menurunkan. Hanya Allah yang maha tahu, yang bisa membuat kata yang mencakup atau bisa dipakai untuk seluruh zaman, seluruh waktu dan tempat. Subhanallah. Qalu innama nahnu muslihun. Ini jawaban apa ya? Jawaban biasa yang mereka berikan. Mereka menjawab innama nahnu muslihun. Enggak kok, saya berbuat baik. Saya berbuat baik. Saya enggak berbuat kerusakan. Kayak misalnya apa? Yang bisa kita lihat perbuatannya si munafik, tapi dia bukan orang Islam. Contoh, perbuatan yang dilakukan oleh Amerika. Mereka bilang ingin menghalang terorisme di Irak. Tahu-tahu mereka di dalam hatinya ada niat tersembunyi, mau ngambil minyak. Itu kan perbuatan munafik. Perbuatan orang-orang munafik. Cuma karena mereka yang memang udah kafir, udah nggak perlu lagi kita katakan munafik. Munafik itu kan orang yang beriman, orang yang beragama Islam, tapi hatinya itu kafir. Kemudian jemaah sekalian, kalau berbicara tentang kemunafikan, munafik itu atau sifat nifak, munafik itu orangnya ya, munafik kalau disebut munafik orangnya. Cuma dalam bahasa Indonesia munafik udah jadi bentuk sifat. Kalau dalam bahasa Arab sifatnya nifak, dinamakan nifak. Kalau munafik orang yang memiliki sifat nifak. Ya udah kita bilang aja munafik. Munafik atau nifak, sifat nifak itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya nifakul akbar, ada yang namanya nifakul asghar. Ini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam, kumpulan-kumpulan hadis. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, an-nifaq yanqasimu ila qismain. Nifak itu terbagi menjadi dua. Ahaduhuma an-nifaqul akbar. Nifak besar. Apa itu nifak besar? Wa huwa ayyadharul insanul imana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa yubtinu ma yunaqidu dzalika kullahu aw ba'dahu. Nifak besar itu seorang manusia menampakkan keimanannya, dia beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, wa yubtinu dan menyembunyikan ma yunaqidu dzalika yang berlawanan dengan itu. Akhirnya artinya menyembunyikan kekafirannya seluruhnya atau sebagian. Dia percaya sama Allah, oke, boleh, tapi dia nggak percaya sama Al-Qur'an, kan sama aja. Al-ulum patokan kita nih, patokan kita seseorang dianggap sebagai saudara kita seiman jika dia meyakini al-ulum minad din bid-darurah. Pengetahuan agama yang dasar pokok. Seperti apa? Allah adalah Tuhan kita. Allah Maha Esa. Kemudian Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Kemudian kita percaya kepada 25 Nabi dan Rasul. Salat itu wajib, puasa itu wajib. Rukun iman dan rukun Islam itu udah termasuk al-ulum minad din bid-darurah. Kita harus yakin itu. Kalau ada yang tidak meyakini, dia hanya percaya kepada 10 Nabi, nggak percaya
Dia percaya kepada 10 nabi, nggak percaya sisanya 15 nabi, itu udah dapat dipastikan dia belum muslim. Karena itu udah pengetahuan dasar pokok yang harus diyakini kalau orang mau masuk Islam. Al-ulum minad din bid-darurah. Kemudian kata Ibnu Rajab Al-Hambali, wa hadha huwa an-nifaqul ladzi kana 'ala ahdin nabi. Dan ini adalah kemunafikan yang ada di zaman Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul yang mendapat julukan Rasul Munafikin. Dedengkotnya orang munafik. Dedengkotnya. Dia itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya jasa sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah. Punya jasa menyatukan suku Aus dan Khazraj yang suka berantem di kota Madinah waktu itu namanya Yasrib. Abdullah bin Ubay bin Salul punya jasa nih. Ada di beberapa waktu dia bisa membuat damai kedua suku yang saban hari hampir bertahun-tahun itu bertengkar, berantem. Ada omongan, ada pembicaraan, Abdullah bin Ubay bin Salul akan diangkat menjadi pimpinan, ibaratnya kayak wali kota di kota Madinah. Kemudian datang Rasulullah SAW, nggak jadi kan? Coba gimana rasanya? Kita udah banyak jasa, udah kerja keras, tahu ada omongan mau naik pangkat nih. Datang anak baru, bukan penduduk asli, tapi memang dia punya kapasitas, punya kemampuan. Kemudian dihormati banget. Rasanya gimana itu? Nah, karena dia ada pengalaman seperti itu, akhirnya rasa kecewa, marah kepada Rasulullah itu mengalahkan keimanannya. Walaupun pada akhirnya ketika Rasulullah sudah ditetapkan sebagai pimpinan di kota Madinah, dia beriman. Tapi imannya hanya sebatas mulut, hanya enggak lewat kerongkongan, enggak sampai ke hati. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin, selalu menghembuskan perpecahan, menghembuskan pertengkaran. Pada perang Khandaq, perang Uhud. Pada perang Uhud, 300 orang ditarik balik. Padahal kaum muslimin butuh pasukan. Udah rapi, perbekalan udah siap, udah siap, udah jalan, belum sampai setengah jalan, Abdullah bin Ubay bin Salul ngajak balik, dapat 300 pasukan balik ke Madinah. Nggak jadi ikut perang. Kemudian apa lagi? Ada lagi namanya hadithul ifki. Hadithul ifki ini ada di Al-Quran ini. Berbicara tentang tuduhan serius kepada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sayyidah Aisyah dituduh main serong sama sahabat yang bernama Sofwan. Jadi dalam satu perjalanan itu kalau orang dulu ketika melakukan perjalanan mereka bikin barisan panjang dan dibikin 3 kelompok. Kelompok pertama itu kelompok pengintai. Biasa melihat ini jalan bisa gak dilalui? Atau kira-kira lewat mana nih? Ada alternatif lain gak? Itu pengintai, itu paling depan. Itu mungkin terdiri dari beberapa orang, kelompok kecil. Kemudian bagian tengah ini kelompok utama. Perbekalan semua itu ada di bagian tengah. Kemudian bagian ketiga itu kelompok kecil juga terdiri dari beberapa orang aja. Tugasnya mengutin kira-kira kalau ada yang jatuh dari barang-barang mereka. Zaman dulu ada tiga kelompok. Pengintai, kelompok utama, kelompok bersih-bersih. Kelompok bersih-bersih. Nah, suatu ketika kafilah itu berhenti, berkemah, istirahat.
Sayyidah Aisyah badannya enteng. Badannya enteng. Dan mereka dulu melakukan perjalanan kan pakai unta. Dan di atas untanya itu ada semacam tenda yang tertutup. Istilahnya apa tuh saya lupa. Kayak tenda kurung tertutup. Nah kemudian orang yang bertugas narik atau nuntun ontanya Sayyidah Aisyah itu kagak sadar. Dikiranya Sayyidah Aisyah udah masuk. Karena Sayyidah Aisyah enteng dan kagak berasa tuh beratnya. Dikiranya udah masuk, ternyata Sayyidah Aisyah lagi nyari perhiasannya yang jatuh. Lagi nyari. Sampai akhirnya kafilah itu berjalan. Kan ada tuh kelompok belakang. Ya, yang bersih-bersih. Yang bersih-bersih kebetulan Safwan, Sayyidina Safwan. Sendiri tuh. Melihat ternyata ada perempuan. Dan beliau mengenali itu ternyata Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Akhirnya apa? Sayyidah Aisyah diminta untuk naik ke ontanya Sayyidina Safwan, kemudian dituntun balik. Sampai di Madinah, Nabi Muhammad orangnya itu selalu husnuzon. Sampai akhirnya Sayyidina Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia nyebarin fitnah bahasa kita. Dia ngomong, waduh, Safwan sama Aisyah berduaan pulang terakhir. Dikata main serong. Nabi Muhammad namanya manusia biasa. Beliau nggak mau ngambil keputusan apapun dan bingung juga sebagai manusia biasa. Beliau walaupun di tangannya sudah memegang khazainil ard wassama, tapi beliau nggak mampu untuk mengetahui hal yang gaib kecuali Allah mengizinkan. Dalam hal itu Allah belum memberitahu kejadian itu. Akhirnya Nabi Muhammad bingung juga. Sayyidah Aisyah dicuekin juga. Ya wajar ya, suami cemburu Rasulullah. Bapaknya Sayyidina Abu Bakar, bapaknya Sayyidina Aisyah itu ya pasti membela siapa? Enggak, membela Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar cintanya kepada Rasulullah itu sangat-sangat tinggi. Yang dibela Rasulullah. Sampai bapaknya juga nggak seneng sama anaknya. Padahal kan belum terjadi. Anaknya gimana? Suaminya diem aja, nggak marah, nggak juga. Ini yang kelihatan cuma ya sekedar cemburu aja, cuma didiemin. Rasanya kalau didiemin ya. Bapaknya juga kagak belain. Ya Allah, rasanya gimana? Ini nggak punya siapa-siapa lagi jadinya. Akhirnya diem aja itu. Sayyidah Aisyah juga sampai berdoa terus kepada Allah. Nanti Allah yang akan ngebelanya. Turun ayat Al-Quran. Namanya itu kisahnya adalah Haditsul Ifki. Turun ayat Al-Quran. Itu siapa yang ngembus-ngembusin? Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah. Sampai anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul namanya Abdullah juga. Tapi anaknya ini Islamnya kuat banget. Waktu itu dia sampai sempat ngomong, sempat nggak suka lah, pokoknya ngucapin nggak suka sama kaum muslimin. Tapi di hadapan konco-koncoknya, orang-orang munafik juga, kedengeran sama Zaid bin Arqam, disampaikan ke Rasulullah. Ada di situ anaknya Abdullah. Kata Abdullah, apa perlu saya bawa kepalanya ke hadapanmu ya Rasulullah? Dia mau bunuh bapaknya. Kata Rasulullah, jangan dibunuh. Saya nggak mau orang-orang banyak yang mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya. Udah biarin aja. Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin. Itu perlu dikasih tahu ke anak-anak kita, keluarga kita tentang sejarah Rasulullah, termasuk Rasul Munafikin ini. Wathani, kemudian yang kedua, an-nifaqul asghar, nifaq kecil.
Wa huwa nifaqul amal. Nifaq kecil yaitu nifaq amal perbuatan. Maksudnya apa? Wa huwa ayyudhhiral insanu alaniyatan salihatan wa yubtinu ma yukhalifu dzalika. Dia tampakin tuh secara jelas amal soleh, amal baik, tapi di belakang manusia, nah kira-kira begitu. Sekarang, wah kelihatan banget dia alim, primus ya, pria musolah ya. Kalau sekarang udah ganti ya, primas. Primas Jaya, primas pria masjid. Tapi di belakang itu pas sudah selesai nih dari ngaji, nggak tahu ngapain. Wallahu a'lam, hanya Allah dan Dia yang tahu. Itu juga kemunafikan, bentuk kemunafikan tuh. Tapi nifaknya, nifaknya itu nifak kecil, bukan nifak besar. Kalau nifak besar, ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali, wa nazal Quran bidammi ahlihi wa takfirihim. Al-Quran tuh turun kalau berbicara tentang kemunafikan itu untuk mereka tuh, kemunafikan yang besar. Wa takfirihim, dan mereka dianggap kafir. Tapi kita gimana? Kita tetap muamalah ke mereka, muamalah sebagai sesama muslim. Nggak boleh kita katakan orang-orang munafik itu kafir, nggak boleh. Pokoknya kalau sudah terucap dari lisannya syahadat, nggak boleh sekali-kali kita katakan dia kafir. Sekalipun dalam hatinya dia tetap kafir. Kita mencontoh Rasulullah bagaimana beliau sikapnya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal Allah sudah memberikan daftar nama-nama orang munafik. Sudah tahu Rasulullah. Dan ada sahabat satu yang tahu daftar-daftar itu. Namanya Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah Al-Yaman. Beliau dapat julukan Sirru Rasulillah. Beliau yang menyimpan sir rahasia Rasulullah. Hudzaifah Al-Yaman. Nah ini nifak kecil, ini kayaknya kita emang rada-rada ini nih, susah buat menghindari ini. Karena di beberapa waktu mungkin ketika kita lagi futur, lagi lemah, syahwat, nafsu menguasai, akhirnya terkena kita ini. Kemudian jamaah sekalian, kata Imam Rajab Al-Hambali, usulu hadan nifaq, dasar kemunafikan ini tarji'u kembali kepada 5 macam. Yang pertama, ayyuhadditha bihaditsin liman yusaddiquhu bihi wa huwa kadhibun lahu. Dia berbicara dengan pembicaraan, dia ngomong kepada orang yang dia percayai, tapi dia bohong. Orang udah percaya sama kita, tapi kita bohongin dia. Nah itu bentuk kemunafikan. Pernah gak kita begitu? Pernah gak kita begitu? Aduh. Maka kata Nabi dalam hadis lainnya, kaburat khiyanatan an tuhadditha akhaka hadithan huwa laka musaddiqun wa anta kadhib. Sungguh sangat besar pengkhianatan jika kita ngomong ke orang yang percaya sama kita dan kita ngomong itu ngomong bohong. Jika kita bohong kepada orang yang percaya sama kita, kaburat khiyanatan, khianat yang paling besar. Bahkan Sidna Hasan bin Ali, beliau berkata, usun nifaq alladhi bana alaihi nifaq al-kadhib. Dasar kemunafikan adalah kebohongan. Akhrajahul Firyabi fi sifatil munafiq. Dikeluarkan oleh Imam Firyabi dalam bukunya yang berjudul Sifatul Munafiq. Dan Abu Nuaim, ini imam besar, di dalam bukunya Sifatul Nifaq wa Na'tul Munafiqin. Wa Na'tul Munafiqin. Sifat nifaq dan tanda-tanda orang munafik. Itu yang pertama. Kalau ngomong bohong, dusta. Ats-tsani, yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, dia ingkar. Nah, ini ada 2 macam nih. Ahaduhuma ayya'ida wa min niyatihi alla yafi biwa'dihi. Dia berjanji, tapi niatnya enggak mau ngelaksanain janjinya. Nah,
Dia ngomong, ya insya Allah. Besok datang ya, cara ini. Ya insya Allah. Dia ngomong iya, insya Allah lagi pakai ya Allah. Udah iya, insya Allah. Aduh, astagfirullah. Tapi dalam hatinya nggak ada niatan mau datang. Nah, nifak tuh. Kita masing-masing introspeksi diri. Ya, saya juga ini. Ini makanya saya demen ngaji. Kenapa? Kalau ceramah itu bawaannya kan kayak saya yang nasehatin. Tapi kalau ngaji, ini Imam Ibnu Rajab Al-Hambali nasehatin kita semua. Jadi saya juga ikut dinasehatin. Itulah saya senangnya ngaji. Wahada asyarul khulfi, dan ini pengingkaran yang paling dahsyat, yang paling besar. Atsani yang kedua, ayya'ida wa min niyatihi ayyafi. Dia berjanji dan ada niat memang mau melaksanakan. Tsumma yabdulahu, kemudian muncul setelahnya fayukhlifu min ghairi udhrin. Dia kagak mau ngelaksanain dan tanpa uzur. Ya insya Allah saya datang. Dia niat mau datang. Tapi habis itu enggak jadi datang. Enggak ada uzur sama sekali. Enggak ada sakit, enggak ada keperluan lain yang mendesak, enggak ada. Berarti malas itu uzurnya. Malas bisa jadi uzur enggak? Ya Allah ya Rabbi. Berarti jangan-jangan nauzubillahi minan nifaq. Lanjut. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada salah satu contoh kecil yang diberikan oleh Rasulullah. Dari Amir bin Rabi'ah, Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, qala, beliau berkata, ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila baitina wa ana sabiyun. Nabi Muhammad berkunjung ke rumah kami dan waktu itu saya masih kecil. Fa kharajtu li al'aba. Aku keluar buat main, biasa namanya anak kecil. Fa qalat ummi, kemudian ibuku berkata, ya Abdullah, ta'ala a'tik. Oi Abdullah, sini. Nih, mak mau kasih sesuatu, ibaratnya gitu. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada ibunya, ma aradti an tu'tiyah, emang kamu mau ngasih apa ke anak kamu? Kemudian ibunya berkata, aradtu an tu'tiyahu tamran, saya pengen ngasih tamar, pengen ngasih kurma. Kata Nabi Muhammad SAW, ama illam taf'ali kutibat alaiki kadhibah. Kalau kamu kagak ngasih, berarti kamu pembohong. Dan kalau pembohong, berarti ada khoslah, ada sedikit bagian dari kemunafikan. Ini kecil loh. Dia pengen ngasih janjiin ke anak kecil. Biasa kan? Ya Pak, beliin mainan ya. Ya besok nanti. Ya besok di BKT. Atau pas sudah besok, apa kita sibuk sama kerjaan kita. Munafik kan tuh? Iya bangkut. Nggak mau ngomong. Kira-kira begitu. Ini contoh kecil. Ibunya manggil anaknya sini, tahu. Nih, mak mau ngasih sesuatu. Ditanya sama Rasul, mau ngasih apa? Kurma. Kalau kamu nggak ngasih, berarti kamu pembohong. Kalau pembohong, berarti ada bagian kemunafikan di dalam dirinya. Idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kemudian jemaah sekalian yang ketiga, idza khasama fajara. Kalau dia bertengkar dengan sesamanya, fajara, dia melakukan sesuatu yang fujur, kerusakan. Artinya apa? Dia akan melakukan apapun untuk apa? Untuk dia bisa menang dari orang yang dia musuhi. Wa ya'ni bil fujur ay yakhruja 'anil haqq 'amdan. Berarti dia keluar dari kebenaran secara sengaja. Artinya dia menghalalkan segala cara agar dia bisa menang. Curang. Nah, tuh gimana tuh? Curang. Biar dia bisa menang, dia sogok sana sini. Dia kong kali kong dulu. Nah, itu jadi, ya Allah. Saya berat banget ngomongnya. Kata Rasulullah, iyyakum wal kadhib, fa innal kadhib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati dengan kebohongan, karena kebohongan akan mengantarkan kita kepada fujur, kerusakan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Orang yang menghalalkan segala cara akan masuk dalam api neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Man khasama fi batilin, kata Nabi dari hadis yang diriwayatkan oleh
Abu Dawud dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Man khosama fi batilin, barang siapa yang bertengkar fi batilin, dalam sesuatu yang batil, wa huwa ya'lamu, sedangkan dia tahu itu adalah sesuatu yang batil, lam yazal fi sakhtillah hatta yanzih, dia akan senantiasa berada dalam murka Allah sampai dia lepas. Artinya sampai dia tidak lagi dalam masalah itu. Dia tahu itu sesuatu yang batil, tapi dia usahakan agar dia bisa menang. Dia lakukan kecurangan, menang dia. Selama dia memegang jabatan itu, atau selama dia memenangkan sesuatu itu, selama dia dalam sesuatu itu, maka dia akan selalu berada dalam murka Allah sampai dia selesai dari hal itu. Saya ituin aja udah. Kira-kira kayak gitu. Bagaimana dengan rezeki? Hah? Bagaimana dengan rezeki? Rezekinya? Rezeki tetap orang kafir aja dapat rezeki. Rezeki yang diperoleh dari itu. Oh, rezeki yang diperoleh dari itu tetap rezeki. Tapi itu nanti jatuhnya jadi apa? Istidraj. Allah tetap kasih dia kenikmatan. Allah kasih dia mobil mewah. Allah kasih dia fasilitas mewah. Segala urusannya lancar. Tapi itu semua kenikmatan yang dia nikmati, yang dia rasakan, itu bukan mendekatkan kepada Allah, tapi membuat dia jauh dan semakin jauh dari Allah. Kira-kira kayak gitu. Kemudian di sini juga ada waman a'ana ala khusumatin bizulmin, barang siapa yang menolong orang yang bertengkar atau ada permusuhan, sebuah permusuhan, cekcok, kemudian ada yang menolong bizulmin dengan kezaliman. Nah, berarti siapa nih? Ya kan, MK. Waduh, kira-kira kayak gitu. Faqad ba'a bi ghadabin minallah, dia akan mendapatkan murka Allah. Jadi bukan cuma orang yang curang, tapi yang bantu kecurangan itu juga berada dalam murka Allah. Ya udah, kita tinggal liatin aja dah. Sama berdoa mudah-mudahan diberikan hidayah. Karena kalau kita mengharapkan dia benar-benar masuk neraka, kalau kita mengharapkan orang yang seperti itu masuk neraka, apa bedanya kita sama iblis? Apa bedanya kita sama iblis? Kalau kita ada melihat orang melakukan maksiat apapun itu, kita sumpahin dia biar masuk neraka, apa bedanya kita sama iblis? Iblis kan pengen manusia masuk neraka. Kalau kita juga pengen kayak begitu, ya berarti kita sama aja kayak iblis. Dan di sisi lain, kita menyimpan rasa sombong, takabur, menganggap diri kita lebih mulia daripada dia yang melakukan maksiat. Ya enggak? Ya Allah, nauzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Kemudian ar-rabi' yang keempat. Tadi yang pertama, idza hadatsa kadzdzaba. Kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ingkar. Wa idza khasama fajara. Kalau dia punya cekcok, fajara, menghalalkan segala cara biar bisa menang. Yang keempat, idza ahada ghadara. Kalau buat perjanjian, kesepakatan, godar, dia pergi, enggak mau ngelaksanain. Walam yafi bil ahdi, enggak mau ngelaksanain kesepakatannya. Siapa yang udah buat tekan kontrak, tanda tangan, habis itu kabur, kagak dilaksanain. Kata Nabi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sahihain, dan Imam Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Umar, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah yu'raf bihi. Orang yang kabur dari kesepakatan perjanjian itu akan ada panjinya nanti di akhirat. Yu'rafu bihi, yang akan dikenal. Orang-orang pada tahu, wah itu panji orang-orang yang kabur. Ketahuan tuh, nanti dikumpulin tuh semua orang-orang yang kabur itu dari perjanjian kesepakatan. Ya Allah. Jangan sampai kita kayak gitu. Man qatala nafsan mu'ahidan bighairi haqqiha lam yarah raihatal jannah wa inna rihuha la yujad min masirati 40 aman. Barang siapa yang membunuh orang yang membuat kesepakatan dengan kita tanpa hak, karena membunuh itu ada yang tanpa hak, ada yang tidak dibenarkan, ada yang dibenarkan. Membunuh yang dibenarkan jika
dia itu melakukan pembunuhan juga. Kalau dia melakukan pembunuhan berarti dia mendapat kisos, dan kisosnya adalah dia berhak untuk dibunuh. Kemudian apalagi membunuh yang dengan hak yang dibolehkan jika dia sudah menikah dan dia berzina. Dibunuhnya dengan apa? Rajam. Badan dipendem, sisain palanya, kemudian timpukin dengan batu sampai meninggal. Nah, itu pembunuhan dengan hak. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, orang yang melakukan kesepakatan, bighairi haqqiha, tanpa hak, lam yarah, dia tidak akan Dia tidak akan mencium aroma surga. Wa inna rihuha la yujadu min masirati arba'ina aman. Dan aroma surga itu bisa kecium sejauh 40 tahun jaraknya. Kira-kira kalau berjalan selama 40 tahun, jalan kaki, kira-kira berapa kilometer itu? Nggak tahu ini hitungannya jalan kaki. Jaraknya itu 40 tahun dengan berjalan kaki. Berapa kilometer itu kira-kira? Nah, dia nggak akan mencium aroma surga. Berarti gitu. Ya Allah, digebukin dulu di neraka. Di nerakanya neraka jahanam. Jadi orang-orang mukmin yang melakukan dosa itu akan dibersihin dulu di neraka jahanam. Sampai nanti kalau udah nggak ada lagi orang mukmin, orang muslim di neraka jahanamnya akan hilang. Jadi neraka jahanam itu khusus untuk orang-orang muslim yang melakukan dosa. Karena kan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucap Neraka wail itu saya lupa untuk siapa, yang jelas bukan untuk orang mukmin, orang muslim. Bukan. Orang munafik itu sejatinya mereka nggak beriman. Dan munafik yang dimaksud di dalam Al-Quran itu munafik dengan sifat nifak yang besar tadi, nifakul akbar. Kalau nifakul asghar bisa jadi dia masuk surga. Karena dia masih menyimpan keimanan. Cuma bedanya apa? Kalau di depan orang dia alim, soleh, di belakang misalnya gitu kan. Ini kan ada beberapa kan tokoh atau kiai atau ulama lah tetangga kita yang tiba-tiba secara nggak sengaja ada yang merekam lagi nyundut, lagi pakai celana pendek, kaget dia langsung ngumpetin. Nah, kira-kira kan seperti itu. Sebenarnya itu sesuatu yang makruh, ya kan? Makruh rokok itu bukan sesuatu yang haram, tapi makruh. Kemudian memakai celana pendek itu juga bukan sesuatu yang haram, mubah, boleh. Cuma kalau menampilkan aurat itu kan tidak layak, apalagi dia statusnya sebagai tokoh agama. Seharusnya dia bisa menjaga adab, baik di depan orang banyak atau di belakang. Seharusnya seperti itu. Tapi dia enggak. Nah, itu kan bisa masuk ke dalam jenis kemunafikan kecil. Dan orang yang seperti itu, jangan kita anggap dia kafir. Jangan. Dan malah semua orang munafik, jangan sampai kalau kita tahu nih ada sifat nifak dalam diri orang, jangan sampai kita anggap dia kafir. Enggak, jangan. Bisa jadi di akhir hayatnya dia taubat. Kita enggak tahu. Cuma Rasulullah yang telah diberitahu oleh Allah yang tahu orang-orang munafik siapa, sama satu sahabat Huzaifah al-Yaman. Subhanallah beliau. Kita cukupkan sampai situ 4. Insyaallah yang kelima di Usbu'ul Qadim pada pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lagha asrafna fatub alaina taubat tagsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilal
كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدالة الشحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon diluruskan jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.